Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Nur Ihsani dari SMP Negeri 2 Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Bapak Sukiyo dan pengajar praktik Bapak Ramli. Di modul 1.1, saya telah mempelajari terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Di modul 1.4 saya telah belajar terkait dengan budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Pendidikan juga menghamba pada murid, di mana pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat yang mereka punya. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan murid ibarat benih. Dan petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih menjadi tumbuhan yang baik dan juga subur. Modul 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwasanya nilai guru penggerak diantaranya ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Di modul 1.3, saya juga belajar visi guru penggerak. Visi dapat terwujud jika adanya kerjasama antar semua warga sekolah. Maka, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan sebagai berikut. Di mana tahapannya yaitu yang pertama, buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan yang terakhir, atur eksekusi. Dan di modul 1.4 saya belajar tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif juga bisa mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif terdiri dari berbagai bagian, diantaranya disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Sejauh mana pengetahuan Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Banyak hal yang saya pelajari, diantaranya disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa adanya hukuman dan juga hadiah. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu murid berperilaku dengan cara yang lebih positif. Saya juga mempelajari tentang yang keyakinan kelas. Bahwasanya keyakinan kelas merupakan adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan juga murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan dari murid. Kebutuhan dasar manusia juga diajarkan di sini terkait dengan kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, dan juga kesenangan. 5 posisi kontrol, diantaranya ada penghukum, membuat rasa bersalah, kita menjadi seorang teman, pemantau, dan manajer. Serta ada juga yang namanya segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menjawab pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi? Baik, jawaban saya,
Saya telah memahami konsep inti pada modul budaya positif, yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik bagi saya adalah posisi kontrol guru. Selama ini, saya jarang menerapkan posisi manajer dalam menangani permasalahan siswa. Siswa yang mengalami masalah disebabkan karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Siswa harus diingatkan pada keyakinan kelas yang disepakati untuk menemukan solusi dari permasalahan. Dan di luar dugaan, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah membuat siswa menjadi lebih kuat keyakinannya, bisa mengambil pelajaran dari masalah dan memperbaiki dirinya. Melalui restitusi, hubungan siswa dengan pihak yang bermasalah dapat teratasi dengan baik. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Menurut saya, perubahan yang terjadi itu pada cara berpikir saya. Saya memandang bahwa siswa yang bermasalah. Sebelumnya, saya lebih memandang siswa bermasalah sebagai sumber masalah, sehingga perlu diberikan konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memandang siswa bermasalah karena memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi. Siswa yang tidak perlu diberi hukuman, tetapi dikuatkan keyakinannya untuk memperbaiki dirinya menjadi yang lebih baik untuk ke depan. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam membuat kesepakatan kelas, sedapat mungkin saya menggunakan keyakinan yang sifatnya universal, seperti bertanggung jawab, mandiri, menjaga kebersihan, tepat waktu, dan lain sebagainya. Dan dalam menyelesaikan masalah tersebut, saya memandang siswa sebagai pribadi yang unik, yang memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga solusi masalah juga berbeda, tergantung keyakinan siswa untuk memperbaiki dirinya. Menjawab pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Menjawab pertanyaan yang nomor 5, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru haruslah posisi sebagai manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Baik, sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan juga pemantau. Karena menurut saya, saat itu bahwa dengan memberikan hukuman ketika murid melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus tersebut. Harapan saya, mereka tidak akan mengulanginya kembali. Tetapi setelah terulang lagi dan lagi, saya mulai berpikir bahwa cara yang saya lakukan itu salah. Maka setelah saya mempelajari modul saya 1.4, saya mulai tercerahkan bahwa peran saya sebagai seorang guru haruslah seorang manajer yang mampu menyelesaikan masalah dari murid. Dan sekarang saya merasa lebih bisa mengontrol emosi dan juga lebih bahagia karena bisa membimbing siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka yang sendiri. Dan perbedaannya adalah dari segi emosi guru dan respon dari murid. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukan hal tersebut
Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu dengan menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hanya itu saja untuk dulu ya. Dan untuk pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah bagaimana menciptakan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Nia Nur Ihsani, salam guru penggerak. Bye.